Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Titin Komariah. Saya berasal dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang PT Global, PT Internasional, PT Astra Agrolestari Tbk. Nah, di sini ada beberapa sejarah berdirinya PT Astra Agrolestari Tbk, dan PT ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabriknya yang kebetulan berlokasi di Kalimantan Selatan. Nah, perusahaan ini mulai komersial ya, dan beroperasi pada tahun 1995. Nah, perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan PT Astra Internasional Tbk yang beralamat di Jalan Pulau Ayang Raya, Blok OF1, kawasan Industri Pulau Gadung, Jakarta. Dan di sini ada pendapatan PT Astra Agrolestari Tbk, dan di sini dilampirkan dividen tahun, ini bonus saham, dividen tunai, dan jenis-jenis dividennya. Di sini di tahunnya dari 2018, 2019, 2020, dan 2021. Dan bisa teman-teman lihat di sini jenis dividennya ternyata dividen tunai, dan jenis dividen ada dividen interim dan dividen final. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa perbedaan antara interim dan jenis dividen final ini, yaitu kalau interim itu hanya sementara karena masih dilakukan direksi, keputusannya masih dilakukan oleh direksi yang diatur dalam pasal 72 ayat 4 Undang UU PT, serta belum termasuk keputusan FPS. Nah, sedangkan jenis dividen final ini dividen yang sudah pasti yang akan dibagikan kepada para pemegang saham di PT Astra Agrolestari Tbk. Berarti yang sudah pasti akan dibagikan kepada para pemegang saham itu ada di 2018, 2019, 2020. Nah, di sini ada keterangan ada interim, final. Nah, lanjut. Nah, ini ada tampilan jumlah pemegang saham yang beredar di PT Astra Agrolestari Tbk ini. Nah, nama pemegang sahamnya ya PT Astra Internasional Tbk, dan ini adalah public each below. Nah, ini adalah jumlah saham yang akan dibagikan. Nah, ini adalah modal digitalnya segini, dan persentasenya juga lumayan cukup tinggi. Nah, di sini saya menampilkan PT Pravedent Agro Tbk yang kebetulan saya kerjakan yang bagian individu, berkaitan dengan tugas yang sudah Bapak dosen kasih sama saya mengenai tentang keuangan. Di sini ada rasio perbandingan yang saya kerjakan di periode 2017 sampai dengan 2020. Nah, ini ada current rasio dari 2017 sampai 2020. Nah, di sini juga ada total debit aset rasionya. Dan di sini juga ada total debit equity rasionya dari 2017 sampai pada 2020. Dan di sini juga ada total aset turnover, receivable turnover, juga return of equity. Baik, kita lanjut pada laporan keuangan yang kedua. Kebetulan saya menyimpannya di file Excel. Nah, di sini ada analisis perbandingan yang sudah saya jelaskan tadi dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Nah, ini ada rasio dari 2018 sampai atas 2017.
dan rasio dari 2019 atas 2017 dan rasio 2020 atas 2017. Ini dari persentasenya seperti ini, teman-teman. Dan di sini adalah jumlah IDR-nya yang berbentuk rupiah. Ini ada rasionya. Nah, di sini ada beberapa laporan laba rugi Providen Agro Tbk dari 2017 sampai pada 2020. Ini ada pendapatan lainnya, sampai pada pendapatan operasi, laba bersih sebelum pajak. Ini ada laba bersih sebelum item luar biasa dari 2017 sampai pada 2019. Baiklah, kita lanjut pada analisis rasio perbandingan. Dan di sini adalah analisis rasio perbandingan yang sudah saya kerjakan dari mulai ini rasio likuiditas. Dari hasilnya segini dari tahun 2017 sampai 2020 ada isi tes rasionya. Teman-teman lihat ada tes rasionya dan working capital to total asset ratio, ada rasio leverage, ada juga total debt total equity dan asset ratio. Di sini ada rasio aktivitas yang terdiri dari asset turnover. Bisa teman-teman lihat dari 2017 sampai pada 2020, receivable turnover, average collection inventory, misalnya segini, inventory turnover, average day inventory, working capital turnover. Ini ada rasio profitabilitasnya. Profit margin yang sudah dikerjakan sama net profit margin, ada operation income ratio, ada return of asset, ada return of equity, dan ada juga return of investment. Nah, ini adalah perbandingan dari perusahaan yang pertama dan yang sudah dikerjakan. Ini adalah perbandingan yang sudah tadi saya jelaskan di presentasi yang pertama. Ini kita lanjut pada laporan gabungan laba rugi. Laporan gabungan laba rugi yang dikerjakan ini ada 4 perusahaan yang mana semuanya bergerak di bidang sektor pertanian. Ada PT Sampurna, PT Salim Infomas, PT Bakri Sumatera, dan PT Providen Agro Tbk yang sudah saya kerjakan di laporan individu. Nah, di sini urutannya ada pendapatan, laba rugi, bisa teman-teman lihat dari biaya operasi, total beban, total pendapatan operasi lainnya, sampai pada laba bersih. Oke, ini per 2017 dan ini laporan tahun laba rugi per 2018 yang berwarna ungu dan kuning. Ini laporan tahun laba rugi per 2019 dan ini adalah laporan laba rugi per tahun 2020-nya segini. Nah, ini setelah laporan laba rugi ada laporan keuangan laba rugi konsolidasi gabungan. Nah, ini urutannya dari mulai pendapatan, laba rugi, biaya operasi, dan juga total beban, total pendapatan operasi lainnya, sampai pada laba bersih. Nah, pendapatan saya bagi saham biasa tidak item luar biasa. Nah, ini adalah beberapa urutan mengenai laporan keuangan laba rugi konsolidasi gabungan dari 2017 sampai pada 2020. Nah, ini adalah persentasenya seperti ini. Nah, ini juga 2019, 2017, dan sampai pada seterusnya.
sampai pada 2020 atas 2017. Baik, kita lanjut pada laporan neraca gabungan. Di sini ada laporan neraca gabungan yang sudah dikerjakan dan beberapa urutannya dari mulai aset lancar, aset tetap, sampai pada total seluruh aset. Dari mulai utang beban, utang wesel, sampai pada total kewajiban. Ada total ekuitas pemegang saham, dan total saham yang beredarnya. Bisa teman-teman lihat di sini dari 2017, 2018 yang cukup mengalami naik turun per tahunnya sampai pada 2020. Baik, dilanjut. Di sini ada perusahaan sektor industri pertanian, laporan keuangan neraca, analisis common size-nya, yaitu ada urutan dari mulai aset lancar sampai pada setotal seluruh kewajiban. Di sini ada tahun 2017, 2018, dan common size dari 2017 ini ada persentasenya, dari mulai 12% sampai pada 70%. Nah, 2018 dari 5% sampai 30%. Dan seterusnya, ini ada 2019 sampai 2020. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan tentang PT Agrolestari Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar tentang analisis laporan keuangan. Mohon dimaafkan apabila penjelasannya kurang mengerti karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.